ada 3 item ya, tutup botol, botolnya sama nih multi layer. Siapa sangka tuh dari sampah botol plastik tutupnya bisa jadi kayak gitu ya. Hai Sobat Daai, balik lagi di TikTok dan kali ini kita lagi ada di Ciledug nih. Seperti biasa kita mau wawancara orang secara random. Nah ini lagi ada di gang nih, kira-kira siapa ya? Wah itu ada kakak-kakak tuh, coba kita tanya. Kakak-kakak boleh di-spill kakak? Wah itu lagi bawa sampah buat apa kak? Mau dibawa ke bank sampah. Wah ngapain kak dibawa ke bank sampah? Didaur ulang yang dapat menjadi uang nantinya. Ah seriusan? Boleh di-spill nggak kak tempatnya? Boleh, ayo ikut. Let's go! Wah, ini dia bank sampahnya. Oh iya kak, nah ini Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang. Wah, kenalan dulu dong Pak. Nih dari Ya, sahabat Daai. Saya Edwin. Oh Pak Edwin, wah ya. Pak jadi bank sampah ini sistemnya gimana Pak? Nah, sistem bank sampah ini seperti ini. Jadi kita nasabah datang ke bank sampah bawa sampah yang udah terpilah, ditimbang, lalu dicatat. Nah, nanti setelah dicatat kiloannya dapatlah dikonversi ke uang. Oh gitu. gitu, ceritanya. wah asik juga nih jadi Iya, dari sampah bisa jadi uang ya? betul sekali. Ada paket, bentar ya. Oh, oke. Nah, ada paket dari luar ini, dari masyarakat yang pilah sampah. Oh Bang, bisa dari mana, Bang? dikirim. Green Lake ya? Oke. Oh jadi sampahnya tuh bisa dikirim juga nih Pak ya? Iya, bisa kirim langsung ke Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang. Wah Terima oke. kasih, Bang. Aduh. Nih. Jadi Wah. ini paket donasi sampah. Wah mantap 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 mantap. Tapi ini sampah apa aja Pak yang bisa diterima? Oh, kita sampah non organik mulai dari plastik, kertas, tutup botol. Nah, nanti kita olah tuh jadi barang-barang yang bisa didaur ulang. Oh. Kita jadiin furniture ataupun jadi plakat dan produk-produk sirkular lainnya. Wah kita boleh lihat nggak nih proses pembuatannya gimana Boleh, sih? boleh. Ayo kita ke dalam. Kita Oke ke nih. ruang produksi. Kalau gitu let's go. Sahabat Daai, ini hasil penimbangan tadi kita olah jadi kita pilahnya ya. Oke, tempat pemilahannya di sini nih Pak Edwin ya. Ya, ada 3 item ya, tutup botol, botolnya sama nih multi layer. Iya. Nah, nanti kita olah tutup botolnya ya. Nah, nanti ini tutup botol akan kita jadiin tatakan handphone. Pertama kita cacah tutup botol setelah kita cuci dan cacah, terus kita cetak di oven pemanas pakai gas ataupun pakai listrik. Baru kita bikin plat-plat plastik dan itu nanti kita cutting. Oh, tapi ini kan masih warna-warni banyak banget Ya, nih. nanti kita pilah warnanya. Oh, oke. Kita pilah warnanya berdasarkan jenisnya, merah-merah, biru-biru gitu. Jadi kita mau warna apa bisa. Oke, sahabat Daai, ini udah kita pilah tutup botol plastik tadi. Nah, nanti kita selanjutnya daur ulang plastiknya, tutup botolnya jadi cacahan. Ini sekarang mau dicacah nih Pak. Nah, setelah ini kita cacah. Oke, gimana Pak cara cacahnya Pak? Ayo kita mulai dari sini. Oke, coba yang biru nih Pak, warna Yang biru favorit ya. saya nih Pak. Oke. Oke. Nah, nanti ini mesin cacanya sederhana, tapi bisa produksi loh. Bentar-bentar Pak, ngomong-ngomong soal sederhana kok saya kayak tahu ini apa nih Pak? Ini panci. Iya, ini rice cooker apa ya?
Iya, panci bekas rice cooker kita buat pelindung pakai ini aja lah. Yang Oh. penting bisa dimanfaatkan lagi. Keren, ini Bapak yang rakit sendiri nih mesin Iya, cacanya? iya akal-akalan. Oh, jadi Tapi bisa emang produksi aman. jadi emang backgroundnya tuh di teknis gitu Pak ya? Ada lah sedikit-sedikit. Wah, mantap. Saya masih penasaran soal mesinnya Pak. Itu jadi Iya. bikinnya udah sejak kapan Pak? Ini mesin sejak 4 tahun yang lalu. Awalnya kita manual nih. Kita Oh. pakai giling tangan nih. Wah, Pada pegel akhirnya. Ya ada bantuan mesin, ya udah kita kompilasi aja jadi satu. wah, Makanya sekarang udah bisa pakai listrik. mantap, mantap, mantap. Jadi itu dulu kalau misalnya pakai tangan, wah mau sampai kapan Pada jadinya ya? kesleo. Setengah jam bisa sehari. Wah, langsung pijit-pijit tuh Pak ya. Oke, sekarang enak Kalau nih sekarang pakai listrik. merem juga bisa produksi. Oh, oke. Coba Pak gimana nih kalau udah Oke, nyala? kita hidupin dulu mesinnya ya. Iya. Tapi agak berisik nih. Oke. Aman kan? Dan hasil cacahannya pun ternyata sehalus itu ya. Iya, halus banget loh. Wih, Tuh, cakep kan? Cakep banget Pak. Yoi. Wow. Ini bisa berapa lama Pak pengerjaannya Pak? Dalam sejam bisa 3 kilo. Oke, 3 3 kilo. kilo sampah dalam sejam nih ya. Sejam 3 kilo, lumayan. Dan menghasilkan berapa banyak cacahan? 3 kilo, 3 kiloan. Tetap 3 kilo ya. Nah, ini sahabat Daai. Ini hasil cacahan tadi kita bikin plat-plat plastik di tempat open, oke? Oke, wah ini tempatnya nih Pak. Ya, nih open sederhana dari gas ya. Oke. Iya. Nah ini berarti dirata-ratain dulu nih ya. Nah, nanti kita ratain berdasarkan cetakan nih. kita Cetakannya masukin. yang besi itu. Ya, cetakannya tuh udah ada. Oke. Kita cetakan, baru kita masukin cacahan. Oke, itu ukuran berapa Pak? Ini 30 kali 30. Oke. Jadi, tapi bisa bervariasi gitu Bisa, ya ukurannya bisa, ya? bisa. Biasanya ukurannya berapa aja nih Pak Edwin? Ada yang 40 kali 40, 35 25, tergantung kebutuhan kita mau cetak. Dan itu juga udah ada ketebalannya tuh ya? Ya, ini setengah senti. Oke. Kita cetak setengah senti, nanti jadinya lebih kurang 0,5 ya. Oh, ini diratain dulu nih Pak ya? Diratain dulu. Wah, ini udah mulai rata nih Pak ya? Iya, harus lebihin dikit biar nanti pas jadinya jadi kempes dia. Oke, karena akan dipres kah? Dipres nanti. Nanti Oke. setelah rata kita lebihin, kita press. Ini mesinnya juga Pak Edwin yang bikin nih? Ya, rancangan kita. Oke. Wah, itu masih tradisional juga ya, pakai Tradisional, tungku ya di tapi bawah. bisa lah buat setidaknya daur ulang plastik. Ya, namanya keinginan tuh pasti ada aja jalannya Pak ya? Betul, yang Penting penting niat usaha. kita, Iya. niat kita usaha. Oke. akhirnya Nah, ini tetap udah jadi nih Pak. produk. Ini udah nih, oke deh. Oke, terus tinggal diapain tuh Pak? Kita tutup lagi sama plat stainless ya, biar nggak lengket. Kita lap dulu platnya ya. Nah, kita tempelin nih sini. Oke. Nah, kira-kira udah rata. Jangan sampai tumpah. Nanti kan besinya nempel. Setelah ini gitu. kita kasih pemberat. Ya, Pemberatnya apa tuh Pak? ini ada nih. Tuh, Widih, itu besi ya? besi semua. Lumayan, kalau cewek jangan dah. Ini bener-bener Ya. manual nih Pak ya? Iya, manual. Oh. Manual. Berapa kilo itu Pak besinya Pak? Kayaknya 30 kilo ada. Oh, 30 kilo Jadi nanti tuh pakai. panas dia langsung nempel ya, langsung dapet rata kerataannya. Oke. Nah, setelah ini kita jack. Hmm. Kita pakai jack ya. Ini jack sederhana aja yang ada di mobil. Oh, pakai yang ada dari mobil tuh Bapak, Iya. Sobat Dai. Gunakan apa yang ada yang tuh ada, yang ada di bank sampah kita manfaatin. ya. Jadi no excuse, yang penting niat. Yang penting niat, tetap bisa produksi. Nah, oke, setelah rata kita cek, baru kita kencengin. Oh, oke, itu semuanya Oke. sama manual Keren tuh kan? ya. Wih. Iya, tapi perlu kesabaran.
Oke, selesai. Ready nih Pak? Ready. Tinggal kita pakai gasnya ya. Oke, Kita hidupin tinggal gasnya. kita tunggu 30 jam kemudian. 30 menit. Oh iya, 30 menit Sobat Iya. Daai. Nah, Sobat Dai, ini plat yang tadi kita cetak yang udah jadi. Jadi seperti ini. Wah, Jadi hasilnya plat pun mulus ya yang- Pak ya? Iya, kan di press tadi. Wah. Nah, inilah hasil platnya. Kita selanjutnya proses cutting membentuk tatakan handphone. Oke, tapi ngomong-ngomong Pak, itu kan tadi yang hot press-nya nih ya, berarti nggak Iya. usah pakai cold press lagi gitu ya? Dia langsung kita tunggu dingin baru kita copot dari proses pengepresan tadi. Dan itu pun nggak ada bengkok-bengkok ya? Iya. Wih, meskipun tradisional, Tradisional tapi tapi mulus. rata. Wih, ya, rata tuh. Oke, dan ini juga mesin cutting nih Pak ya? Ya, ini kalau kita mau ngebentuk plakat atau gantungan kunci di sini mesin ini. Oke, jadi bisa bentuk buat tempat handphone, plakat, gantungan Plakat, kunci. gantungan kunci, anting, di sini nih. Oh, itu yang kecil-kecilnya Tempat lah ya. Oh, biasa kalau yang gede-gedenya bisa bikin apa aja Pak? Kita langsung bikin furniture nih, kayak meja, kursi, tinggal kita tempel-tempelin aja. Ah, oke. Sekarang kita mau ngeliat proses pembuatan tempat handphone nih ya. Oke, Oke, ini tinggal cuttingnya Pak. tinggal cutting nih. Oh, cuttingnya gimana cara kerjanya tuh? Jadi kita setting dulu pakai sedikit teknologi nih kalau ini nih. Wih, dari Jadi tradisional ada ada canggih juga. sedikit teknologi untuk proses daur ulang di bank sampah kita. Oke. Jadi kita pakai mesin cutting semi manual Mhm. dan ini bisa produk yang perfect. Misal Oh. produk massal nih 100 piece bisa sama. Makanya kita pakai komputer. Oh, oke. Wih, itu berapa lama Pak biasanya Pak? Paling 3 menit jadi. Wih, 3 menit jadi dan 3 menit prosesnya jadi untuk ukuran kecil ya. oke, dan itu udah jadi produk tuh ya. Nah ini Sahabat Dai hasil cuttingan kita nih. Wih, udah jadi tuh Udah ya. jadi. Nanti ini Wah. jadi kita tambah ornamen lagi jadi tatakan handphone. Entah kita lihat nih bagaimana hasil jadinya buat jadi tatakan handphone ya. Oke. Dan pernak-pernik lainnya lagi ya Pak Edwin. Yoi. Oke, kalau gitu let's go. Nah Sahabat Dai, ini hasil cuttingan kita tadi jadi tatakan handphone. Wah, udah jadi tuh Pak ya, udah Ya. dilem ya. Ini tatakan handphone. Wah, coba Pak mana Coba. Pak handphonenya Pak. Kita lihat, Nih, kita kita- lihat nih. Coba deh. Widih, asik banget. Jadi Lihat. nonton ada tatakan ya. Simple ya? Simple. Siapa sangka tuh dari sampah botol plastik tutupnya bisa jadi kayak gitu ya. Betul. Tadi yang hasil cacat tuh yang putih biru itu bisa jadi yang lain-lain juga. Bisa ini jadi plakat ataupun jadi kursi. Oh iya, ini papan yang tadi nih ya. Iya. Oke, itu sama Jadi kotak tisu warna-warni. juga. Kotak tisu juga bisa. Tuh. Oh, jadi Jadi berbagai tergantung macam. kita mau desain apa. Wah, Gitu. mantap. Sekarang penasaran juga nih Pak. Nah. Kan bisa jadi tempat handphone, plakat, tempat tisu, bahkan kursi tuh yang didudukin juga ya. Iya, ini juga nih. Tuh. Simple kan, Wah, kita ada reuse papannya nih. nih. Jadi bekas minuman yang udah nggak pakai kita kombinasi dengan daur ulang. Wah, kalau gitu kita juga pengen lihat nih yang di galeri Keren. kayak gimana nih Pak. Ayo kita ke galeri aja. Let's go. Baik sahabat Dai, kita masuk ke ruang galeri BSMT. Oke. Wah, ada apa aja di sini Pak Edwin? Ada macam-macam produknya. Wah, banyak sertifikat juga nih Pak ya. Iya, kita pernah dapat. Ini Oh, bisa jadi papan nama di rumah. oh iya nih jadi Iya. tahu nih alamat nomornya Alamat rumah berapa, tuh. iya kan? Gitu. Wah, kreatif ya. Jadi hasil cutting bisa kita kombinasiin di beberapa plat. Kalau yang oranye-oranye itu apa tuh, Pak Ini. Edwin? Ya itu ornamen aja buat hiasan dinding. Oh, itu dilukis atau Enggak, gimana? itu dari kita susun tuh cacahan plastik tadi kita susun Hmm. pakai gambar, baru kita panasin. Oh,
Oh, keren. Jadi itu bukan yang ngelukis lagi ya? Bukan, lukis di panas. Oh, oke. Lukis di panas, jadi hasilnya ya seperti itu deh. Oke. Selain daur ulang plastik tutup botol tadi, kita juga bisa daur ulang minyak jelantah. Nah, ini ada Pak Haris yang akan membuat sabun dari minyak jelantah. Oke, silakan Pak Haris. Oke. Udah. Halo Pak Haris. Wah, Pak Haris lagi bikin apa nih, Pak? Halo sahabat Daai, saya sedang membuat sabun dari minyak jelantah bekas. Ini ada di hadapan saya beberapa alat-alat atau bahan-bahan yang sudah saya persiapkan. Ada timbangan untuk mengukur ketepatan dari bahan-bahan yang akan kita gunakan, dan juga kita ada blender, ada air bersih. Ini minyak jelantah, Oke. dan ini ada soda api, dan jangan lupa untuk menggunakan pengaman, sarung tangan dan kacamata karena agak sedikit takut ada bahan yang berbahaya. Dan selanjutnya bahan-bahan yang sudah kita siapkan kita timbang dengan timbangan. Yang pertama itu air bersih seberat 95 gram. Ini airnya. Setelah kita timbang, kita tuangkan ke wadah airnya. Dan selanjutnya ini soda apinya. Ini kita timbang juga. Ini seberat 34 gram. Lalu soda api ini kita tuangkan. Selanjutnya soda api ini kita aduk hingga merata dengan air. Dan ini harus hati-hati, jangan sampai kena tangan, apalagi kena mata. Dan setelah itu kita masukkan minyak jelantahnya yang telah kita timbang juga. Oke. Lalu kita tuangkan ke wadah yang tadi antara air bersih dan juga soda api yang sudah kita campur, kita tuangkan. Oh, tapi ini minyak jelantahnya dari warga sini aja Pak, atau bisa dari luar sini? Bisa juga? dari luar, kita juga terima dari luar. Oh, oke. Minyak jelantahnya, lalu minyak jelantah tadi kita aduk lagi. Kalau ingin lebih cepat bisa menggunakan alat ini ya, mixer untuk membuat kue. Oke. Kita aduk sampai campuran ini menjadi mengental seperti kita membuat adonan kue. Oke, tapi Iya. ini bukan buat kue ya, nggak bisa dimakan ya Sobat Daai. Iya. Jadi jangan dimakan, ini berbahaya. Tapi bisa dipakai. Iya, tapi nanti hasilnya bisa kita pergunakan untuk sabun. Kalau ini buat sabun, perlu pakai wangi-wangian nggak sih Pak, atau gitu aja? Perlu. Biar kita juga kasih pewangi agar aromanya bisa lebih menarik. Oh, pewanginya dari apa tuh Pak? Pewanginya bisa bentuk cair atau bisa juga disemprotkan ke adonan yang sudah kita aduk ini. Oke, nah ini diaduknya sampai berapa lama nih Pak Haris? Ini kalau waktu mungkin bisa lebih hampir setengah jam lah. Oh. Karena pengentalannya juga cukup lumayan lama. Wah, habis itu tangannya kaku tuh Pak. Iya. Oke, nah kalau misalnya udah mengental nih, diapain tuh Pak Sudah Haris? mengental, ini kita tuang ke wadah. Uh-uh. Ke wadah cetakan. Oh, Wadah ini cetaknya di sini. Ya, cetaknya bisa, cuman kita ini pakai wadah yang berbentuk bulat. Aha, tergantung tuh Pak ya. Iya, selera tergantung. ya. Sini juga bisa, atau ke sini juga bisa. Tapi biasanya supaya lebih hasilnya lebih bagus, kita pakai yang kotak. Oke. Nah, ini. Karena pakai sabun bulat bingung juga nih kalau Iya, gede. betul. Ini dia. Oh, ini jadi kayak ini ya. Iya. Kental manis ya. Betul. Nah, ini didiemin habis itu Pak. Iya, setelah itu kita diamkan. Berapa hari Pak mengerasnya Pak?
bisa 4-5 hari. 4-5 hari. Wah, Iya. kita nontonin aja tuh pada 5 hari sampai mengeras ya. Iya, memang karena kita masih pemanasnya masih menggunakan sinar matahari, masih alami, tidak menggunakan bahan-bahan elektronik yang lain. Wah, saya nggak sabar nih pengen ngeliat Pak, kalau udah jadinya kayak gimana tuh sabunnya? Oke, sahabat Daai, ini sabun yang sudah jadi bentuknya ya. Ini kita potong berbentuk persegi panjang dan langsung bisa kita tes hasilnya. Oke, Kita coba nih buat Pak. untuk mencuci tangan ya. Kalau dipakai cuci tangan ada busanya nggak nih? Coba Iya. nih. Coba. Widih, gosok. Wah, Nah, keluar ini busanya busanya kan? Pak ya? Iya. Wah, tuh. ini bersih Pak buat cuci tangan. Wah, pasti bersih. Oh, tapi aman nggak sih Pak ini Pak? Aman, sangat aman. Oke, karena dari bahan alami tadi ya, dari Iya, betul. minyak jelantah jadi sabun nih. Ini selain buat cuci tangan, bisa buat cuci-cuci apa aja Pak? Itu hanya untuk cuci tangan saja. Oke, bersih Pak ya itu. Bersih-bersih. Lumayan nih Pak ya, buat menghemat sabun colek nih. Betul. Boleh nggak nih sahabat Daya coba nih cuci tangan pakai ini nih Pak? Ya, silakan. Oke, Silakan. pinjam ya Pak ya sabunnya Pak ya. Ya, Ini boleh, sabun boleh, Daya, boleh. cuci Silakan tangannya. dicoba. Wah, tempat sampahnya nih bagus banget Pak Edwin. Unik. Iya, gimana tadi bikin sabunnya? Wah, tadi keren banget sih Pak. Itu beneran ya bisa buat cuci tangan ya, Iya bersih dong. loh. Iya. Wih, Pak tadi kan kita udah keliling-keliling nih di sini nih ya. Ngomong-ngomong nih, Bank Sampah Mutiara ini udah sejak kapan Pak berdirinya? Bank Sampah udah 4 tahun berdiri ya? Berarti dulunya ini apa Pak tempatnya Pak? Dulu tempatnya ini tempat sampah. Oh, tempat sampah aja gitu? Iya, orang ya puing-puing banyak di sini dulunya. Ah, jadinya sekarang tuh udah jadi tempat pemilahan sampah, tempat bank sampah. Sampai ini ada drop box-nya nih Pak ya? Iya, ini ada drop box. Kalau masyarakat mau kirim sampah langsung aja 24 jam bisa langsung taruh di tempatnya. Itu ada contohnya tuh. Oke, jadi sebenarnya ini manfaatnya juga dirasakan oleh warga sekitar sini juga ya Pak ya? Iya, jadi selain warga sini, warga dari luar RW 08 juga bisa nabung dan donasi sampah ke sini. Mereka bisa datang kapan saja, sampah terpilah udah bersih, bisa langsung taruh di drop box. Nanti selanjutnya kita yang kelola. Jadi dari dulu cuman yang sampah, tempat pembuangan sampah doang, sekarang menjadi lebih berguna ya Pak Edwin ya? Ya, sekarang bisa jadi tempat edukasi, tempat daur ulang, dan pemilahan sampah-sampah bernilai di sini. Berarti juga sahabat Dai kalau yang mau belajar bisa datang ke sini ya? Iya, bisa banget. Jadi sahabat Dai yang punya material tutup botol bisa kirim ke sini, langsung kita praktek daur ulang, bikin sesuatu yang bermanfaat. Oke, baik Pak Edwin, terima kasih atas waktunya. Kita udah diajak keliling-keliling dan banyak sekali manfaat yang menginspirasi pastinya. Sukses terus untuk Bank Sampah Sumber Mutiara. Dadah Pak Edwin.